sekedar informasi ya, bahwa analisis regresi linear ini aplikasinya sangat banyak sekali ya, di segala bidang, tidak hanya di bidang industri, di bidang kesehatan, bidang hukum, bidang ekonomi, ini sangat banyak aplikasinya. Nah, contohnya ya, kalau di bidang kesehatan, misalnya kita pengen tahu pengaruh asap rokok terhadap kesehatan anak, seperti itu. Kalau bidang ekonomi, mungkin pengaruh iklan terhadap jumlah penjualan, seperti itu. Jadi ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya, seperti itu ya. Jadi itu regresi sederhana. Ini sangat banyak aplikasinya. Hampir semua bidang ini untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikatnya biasanya kita menggunakan analisis regresi ya. Nah, jadi sedikit saya lampirkan di sini definisinya. Nah, analisis regresi linear adalah suatu metode statistika yang dapat dipergunakan untuk menyelidiki atau menganalisis atau biasanya ya, atau membangun model hubungan antara variabel terikat, variabel bebas ya, saya taruh aja variabel bebas. Nah, variabel bebas ini biasanya disimbolkan dengan huruf X, dengan lambang X ya, dan variabel terikatnya. Nah, jadi ini ya. Jadi ini adalah definisi dari regresi linear sederhana. Jadi kita pengen tahu apakah ada gimana sih model hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Nah, biasanya ini kita menggunakan persamaan regresi cara menentukannya ya. Jadi ada persamaan regresi. Saya tulis di sini persamaan regresi. Nah, persamaan regresi di sini, nah inilah persamaan yang kita pakai untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Nah, dia tulisnya seperti ini ya, Y sama dengan, nah bisa kalian pakai di sini beta 0 ditambah dengan beta 1 X. Nah, ini adalah persamaan regresinya. Kemudian apa itu Y? Nah, saya kasih keterangan di sini di mana nah, di mana Y di sini adalah variabel terikat kita. Kemudian X-nya kita di sini adalah variabel bebas. Nah, kemudian beta 0, kemudian beta 1-nya di sini adalah parameternya kita. Nah, parameter. Jadi seperti itu ya.
Misalnya kita pengen tahu apakah ada hubungan tempat tinggal dengan prestasi mahasiswa teknik industri seperti itu. Jadi prestasi di sini adalah variabel y-nya, kemudian tempat tinggalnya di sini adalah variabel x-nya seperti itu ya. Nah, jadi ini sangat klasik sekali gitu metode ini untuk dipakai di setiap bidang, di seluruh bidang. Jadi sekarang sudah ada perkembangannya dari metode dari regresi linier sederhana ini. Jadi ada regresi linier berganda seperti itu, bukan hanya satu variabel x-nya, jadi lebih dari satu seperti itu. Kemudian ada juga yang y-nya juga lebih dari satu seperti itu ya. Nah, jadi ntar kita pelajari yang seperti itu ya untuk semester berikutnya. Nah, kemudian nah di sini kan kalau di soal di sini kita udah diberikan data y dan udah diberikan data x-nya seperti itu ya. Sekarang tinggal kita cari dari data-data itu gimana cara menentukan nilai B0-nya dan nilai B1-nya. Nah, di sini saya akan kasih rumusnya bagaimana kita menentukan nilai B0 dan B1-nya. Nah, jadi B1 itu bisa kita tentukan dengan rumus seperti ini ya. Saya tulis B1 beta 1 ya. Beta 1 sama dengan sigma dari sigma dari x kali y. Nah, kemudian ini xi ya, ini yi, i-nya berjalan dari 1 sampai n, kemudian dikurangi dengan sigma dari xi kalikan dengan sigma yi. Nah, kemudian dibagi dengan n, ini i-nya ya berjalan dari 1 sampai n, i-nya berjalan dari 1 sampai n, tergantung jumlah datanya ya. N itu menyatakan jumlah datanya. Nah, kemudian belum selesai di sini, bagi dengan sigma. Ini mudah ya, cuman simbolnya aja mungkin kalian agak panjang, jadi mungkin kelihatan susah, tidak juga ya. Ini sangat mudah sekali. Xi kuadrat. Nah, i-nya berjalan dari 1 sampai n, kemudian kurang sigma dari x i pangkat 2. Ini i-nya berjalan dari 1 sampai n ya. Oke, ini juga dibagi dengan n. Nah, ini adalah rumusnya untuk mencari nilai B1-nya ya. Screen saya kelihatan ya? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Nah, ini nilai B1-nya. B1-nya kita dapat menggunakan persamaan ini ya. Nah, kemudian gimana cara mendapatkan nilai B0-nya? B0-nya sangat gampang ya. Setelah kita dapat nilai B1, maka kita dapat nilai betanya. Setelah kita dapat nilai beta 0, maka kita dapat nilai setelah kita dapat nilai beta 1, maka kita dapat nilai beta 0-nya. Jadi rumusnya sangat sederhana sekali. Kalau untuk beta 0-nya, y rata-rata dikurangi dengan beta 1 dikalikan dengan x rata-ratanya. Nah, jadi ini rumusnya. Nah, setelah kalian dapat ini, setelah kalian dapat nilai beta 1, setelah kalian dapat nilai beta 0, nah kemudian disubstitusikan. Misalkan saya taruh ini persamaan
1. Nah, maka kalian substitusikan ke persamaan 1 nilainya ntar. Didapat ntar model hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Jadi seperti itu ya. Cukup sederhana. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan sampai sini untuk rumusnya? Paham? Jadi sigma ini menyatakan jumlah ya. Jadi seperti itu. Nah, sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan? Oke, kalau emang tidak ada, saya lanjutkan ke contohnya ya. Saya punya contoh. Nah, saya punya contoh seperti ini. Suatu perusahaan elektronik yang memproduksi video game tertarik dalam menentukan apakah terdapat hubungan linier antara biaya iklan dengan radio dengan total penjualannya. Dengan total penjualan, datanya disajikan sebagai berikut. Nah, jadi datanya di sini disajikan selama 10 bulan ya, dari bulan Januari sampai bulan Oktober. Nah, kemudian penjualannya kita punya datanya dalam satuan jutaan rupiah. Jadi pada bulan pertama atau bulan Januari di sini sebesar 500 juta rupiah, seperti itu ya. Nah, kemudian biaya iklan yang dikeluarkan yaitu sebesar 6 juta rupiah pada bulan Januari. Nah, kita disuruh ditanya di sini. Nah, bagaimana hubungan linier antara biaya iklan dengan total penjualannya. Nah, kira-kira di sini mana yang merupakan variabel X, mana yang merupakan variabel Y? Mana yang merupakan variabel bebasnya dan mana yang merupakan variabel terikatnya? Kalau penjualan ini termasuk dalam variabel terikat apa bebas? Kira-kira ada yang bisa jawab? Coba Mbak Indar. Saya, Pak. Ya, coba Mbak Indar jawab. Bantu temannya mana? Yang variabel terikatnya itu biaya penjualan Kenapa? karena dia tidak dapat mempengaruhi biaya karena dia tidak dapat mempengaruhi variabel lain. Kurang ya, salah itu Mbak Indar. Oh, Oke, mungkin udah ya jadi hasil pemaparan dari teman-teman tadi. Nah, kenapa biaya penjualan ini menjadi variabel terikat? Nah, karena jumlah penjualan di sini, nah dia dipengaruhi oleh iklan gitu. Jadi pemikiran kita bahwa meningkatnya suatu penjualan dipengaruhi oleh iklannya, seperti itu. Nah, jadi ada beberapa faktor meningkat menurunnya iklan ini. Nah, salah satu faktor yang pengaruhi meningkat menurunnya penjualannya itu dipengaruhi oleh iklan, seperti itu. Semakin bagus iklan yang ditayangkan, yang ditampilkan oleh suatu produk, maka produk itu akan semakin laris. Jadi seperti itu logikanya. Tangkap nggak logikanya? Nah, makanya penjualan ini dipengaruhi oleh biaya iklan, seperti itu. Atau iklan mempengaruhi jumlah. Maaf Pak, suaranya putus-putus. Jumlah penjualan, seperti itu. Putus-putus ya? Enggak Pak, terdengar jelas. Ya, jadi gitu ya, saya ulang ya. Jadi penjualan di sini dipengaruhi oleh biaya iklan, seperti itu. Makin bagus iklan yang ditayangkan pada produk tersebut, maka jumlah penjualan produk tersebut semakin banyak.
Jadi logikanya seperti itu berpikirnya ya. Jadi kita lihat mana sih yang mempengaruhi variabel Y-nya. Nah, jadi yang mempengaruhi variabel penjualan di sini adalah iklan. Jadi seperti itu kita mikirnya ya. Jadi iklannya semakin bagus, semakin menarik, otomatis penjualannya juga, penjualan dari produk itu juga akan semakin banyak seperti itu ya. Misalnya dengan menampilkan artis-artis yang terkenal seperti itu ya. Jadi orang akan tertarik untuk membeli produk itu. Nah, jadi penjualannya akan makin meningkat. Jadi seperti itu logikanya ya. Nah, jadi bisa kita dapat bahwa penjualan ini sebagai variabel terikatnya. Nah, kemudian variabel biaya iklan di sini sebagai variabel bebasnya. Jadi seperti itu ya. Nah, kita lanjut ya perhitungannya. Jelas nggak? Masuk logika nggak apa yang saya jelaskan? Jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. nah, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang bantu saya. Kita udah dapat ya mana sebagai Y-nya dan mana sebagai X-nya. Nah, kemudian kita akan menentukan hubungan di sini ya antara variabel Y dengan variabel X-nya. Nah, kita di sini cukup mencari hubungannya itu, model hubungannya itu dengan menggunakan persamaan regresi linear saja ya. Nah, di sini di mana tadi persamaan regresi di sini Y-nya bisa kita tentukan dengan menggunakan dengan menggunakan rumus tadi itu ya, Y sama dengan jadi ini tadi ya persamaan regresinya. Saya tulis ulang rumusnya, Y sama dengan beta 0 ditambah dengan beta 1 dikalikan dengan X. Nah, kita di sini Y-nya sudah ada di atas. Di sini ada Y, di sini ada X. Kemudian di sini kita tentukan berapa nilai beta 0 dan berapa nilai beta 1. Nah, ini kita menggunakan rumus yang udah saya berikan di sisi kiri ini ya. Jadi yang pertama di sini kita harus menentukan nilai ini. Nah, YI dikalikan dengan XI. Nah, jadi saya taruh total di sini ya, saya otak-atik tabel ini ya. Nah, di sini coba bantu saya dalam perhitungannya. Nah, kalau ini ditotalkan berapa dapatnya? 500 ditambah, bantu ya kalkulatornya ada. Coba buka kalkulatornya ya. Berapa dapatnya itu totalnya? Berapa dapatnya? Yang biaya penjualan 7.574, Pak. 7.574 ya, terima kasih. Kalau untuk biaya iklannya berapa? Coba bantu saya ya kumulasiinnya.
Biaya iklannya 70, Pak. 70 ya. Oke, terima kasih. Nah, kemudian di sini coba kita lihat, di sini ada model X1 XI kali YI. Berarti kita butuh kolom XI kali YI ya. Nah, kita butuh kolom XI kali YI. Nah, ini kolom. Kemudian kita bikin kolomnya. Oke, kemudian ada apa lagi? Di situ ada juga dengan XI kuadrat. Nah, di sini juga ada XI kuadrat ya. Kita butuh kolom itu juga. Kita butuh kolom XI kuadrat. Nah, X kuadrat. Nah, kemudian coba bantu saya, 6 kali 500 berapa? Ini kan X kali Y, berarti Y ini ya, X kali Y ini ya. Kita kalikan saja berapa hasilnya. 6 dikalikan dengan 500, 3.000, Pak. 3000. Lagi satu. Yang terakhir 7.544. 7.544. Nah, coba bantu ditotalin itu. X kali Y itu ditotalin semuanya berapa totalnya? 592,1. 55.000 terus 592,1. 55.592,1. 92,1. Ini ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Nah, coba sekarang kita X kuadrat sekarang. X kuadrat ya. Nah, coba berarti 6 kuadrat. Berarti di sini 36 ya. Nah, kemudian coba dijumlahkan untuk X kuadratnya. Ada berapa totalnya? 520,68. 520, jelek 20 nih. 520, oke, 20,68 ya. Ini ya. Nah, jadi di sini sudah kita dapat. Nah, diperoleh. Ini diperoleh. Nah, sigma dari X I, pelan-pelan ya. Sigma dari XI YI nya, IDI kita ini berjalan dari 1 sampai 10 ya. Kenapa 10? Karena ada ini ya, 1 2 3 4 sampai Oktober itu ada 10 ininya, itemnya. Jadi 10. Nah, ini sama dengan ini, kalau ini ya, kalau sigma itu penjumlahan ya. Nah, jadi sigma dari XI kali YI adalah yang ini ya, 55,55.592,1. Jadi itu hasilnya ya, 55.592,1. Nah, kemudian sigma dari I sama dengan 1 sampai 10 untuk XI nya adalah yang ini ya, total dari biaya iklan yaitu 70. Nah, kemudian XI kuadrat, sigma dari YI dulu juga boleh. Sigma dari YI, I nya berjalan dari 1 sampai 10, ini sama dengan
berapa nih? YI nya tadi, nah 7.574. Nah kemudian apalagi, sigma xi kuadrat. Nah sigma xi kuadrat ya, I nya sama dengan 1 sampai 10 ya. Nah ini tadi sudah ada, kita dapat ini ya, 520,8. Nah jadi sudah kita dapat ya, sehingga kita udah dapat komponen-komponen. Nah n nya jangan lupa, n nya kita ini tadi sama dengan 10 ya, n kita sama dengan 10. Nah sehingga beta 1 sama dengan, nah boleh teman-teman tulis ulang rumusnya, nggak apa-apa, saya tulis ulang aja biar bagus ya. Jadi xi yi, I nya berjalan dari 1 sampai 10 dikurangi dengan sigma dari xi, I nya berjalan dari 1 sampai 10, kemudian kita kalikan dengan sigma yi, I nya berjalan dari 1 sampai 10, ini kita bagi dengan n, kemudian dibagi lagi dengan sigma dari xi kuadrat, ini I nya sama dengan 1 sampai 10 kurang dari sigma xi kuadrat, I nya sama dengan 1 sampai 10 dibagi dengan n. Saya langsung aja ganti n nya dengan 10 ya. Ini dibagi dengan 10. Kenapa dibagi dengan 10 ya? Karena item kita ada 10 banyaknya ya, yaitu dari bulan Januari sampai bulan Oktober. Nah kemudian kita masukin saja nilainya tadi, kita masukin nilainya. Nah berarti sigma xi dikali yi, ini nilainya ya, 55.000 9.592,1 dikurangi dengan, nah berapa nilai ininya, xi nya di sini, sigma xi nya di sini 70 ya. Nah kemudian dikalikan dengan sigma yi nya di sini 7.574. Nah kita bagikan dengan 10 juga. Nah ini per itu ya. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita lihat xi kuadrat tadi berapa hasilnya. Ini ya, 20,8. Maaf Pak, 68. Yang mana 68? 520,68. Oh, 0,68 ya. Oh iya benar. 0,68. Makasih. Nah, dikurangi dengan sigma xi dikuadratkan. Kita tahu tadi sigma xi nya itu berapa? Sigma xi nya itu kan 70. Berarti 70 kuadrat ya, dibagi dengan 10 ya. Nah kira-kira berapa dapatnya ini? $83,9 Pak. 83,9 ya. Oke, terima kasih. Kita sudah dapat nilai beta satunya, kemudian kita tentukan nilai beta nolnya ya. Nah, gimana cara menentukan beta 0? Tadi sudah ada rumusnya ya. Beta 0 dapat kita tentukan dengan nilai Y rata-rata dikurangi dengan beta 1 dikalikan dengan
X rata-ratanya. Nah, di mana X rata-ratanya, gimana cara menentukannya? Berarti total dari nilai Y dibagi dengan 10 ya. Kenapa dibagi dengan 10? Karena ada 10 sampel di sini ya. Jadi ada 10 sampel penelitian kita di sini Januari sampai Oktober datanya. Jadi ada 10 sampelnya ya. Nah, tinggal selanjutin saja. Berarti Y rata-rata itu gimana rumusnya? Berarti total dari ininya berapa? Saya tulis saja sigma dari Y. Sigma dari Y ini I sama dengan 1 sampai 10 dikurangi dengan B1, ini sigma dari XI, I nya sama dengan 1 sampai 10 ya. Nah, kemudian kita start ya. Nah, kemudian ini kita bagikan dengan 10 ya, itu rata-rata ya. Nah, dimana tadi kita dapat YI nya, sigma YI nya itu 7000 574 ya, dibagi dengan 10 dikurangi dengan beta 1. Beta 1 kita dapat 83,9, kita kalikan dengan sigma XI. Sigma XI nya kita dapat 70 ya. 70 dibagi dengan 10. Nah, coba dikalkulatorin berapa dapatnya? 170,1 Pak. 170,1. 10,1. Oke, jadi sudah kita dapat ya nilai beta 0 dan nilai B1. Nah, jadi maka diperoleh hubungannya antara, bisa saya tulis. Oke. Nah, setelah kita dapat seperti itu, oke. Nah, kita bisa simpulkan seperti ini. Saya kecilin layarnya ya. Oke. Nah, setelah kita dapat seperti itu, baru kita simpulkan. Kita masukkan ke persamaan regresi yang tadi ya. Nah, maka diperoleh hubungan iklan terhadap penjualan hubungan iklan terhadap penjualan adalah sebagai berikut ya. Nah, dimana penjualannya tadi Y ya, maka di sini Y sama dengan, nah kita kembali ke rumusnya tadi. Rumusnya tadi kan ini, kembali ke rumus yang saya kotakin tadi itu B0. Nah, B0 ditambah dengan beta 1 X ya. Nah, jadi ini adalah rumusnya tadi. Oke, ini adalah rumusnya. Nah, tinggal teman-teman masukin aja nilainya. Berapa nilai beta 0-nya? Nah, beta 0-nya di sini dapatnya 83,9. Nah, ditambah dengan 170,1 X ya. Nah, jadi ini adalah hubungannya, persamaan hubungan antara variabel iklan atau faktor iklan ya terhadap penjualan. Nah, sampai sini ada pertanyaannya. Jadi cara kita baca di sini, gimana cara kita menginterpretasikan persamaan ini? Jadi maksudnya ya Jadi jika kenaikan jika kenaikan iklan dilakukan sebanyak
1%, nah maka penjualan akan meningkat sebanyak 170,1 seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jika iklannya naik sebesar 1%, nah maka iklan akan meningkat sebesar 170,1. Nah, jika di sini B0-nya sama dengan 0 ya. Jadi seperti itu ya. Jika variabel lain atau konstanta lain sama dengan 0. Jadi seperti itu cara bacanya ya. Nah, makanya mungkin ini bisa juga dijadikan peramalan seperti ini. Nah, misalkan ditanyakan pada soal berikutnya ya, berapa, misalkan ada pertanyaan di sini selanjutnya, berapa pendapatan penjualan ya. Oke, berapa penjualan, berapa pendapatan penjualan jika, nah, jika biaya iklan adalah 11 juta misalnya, mahal banget ya, 11 juta. Nah, ini kita bisa menggunakan persamaan yang ini, kita bisa menggunakan persamaan satu ini. Nah, gimana caranya? Ya tinggal kita masukin saja angkanya. Berarti ini ya, berarti Y sama dengan 983,9 ditambah dengan 170,1 dikalikan, iklannya tadi dia minta 11 juta, dikalikan dengan 11 ya, karena di sini dalam satuan juta di sini ya, jadi cukup kita tulis 11-nya. Nah, di sini dalam satuan juta ya, jadi kita tulis 11-nya saja berarti dalam kasus ini. Nah, berarti ini dah hasilnya ya. Nah, tinggal kalian kalikan saja itu kira-kira berapa dapatnya. Jadi kita bisa memprediksi berapa pendapatan kita jika kita bayar iklannya itu sebesar 11 juta seperti itu. 83,9 dikalikan dengan ditambah ya, tambah dengan 170,1 kalikan dengan 11. Nah, jadi rupiah yang kita dapatkan sebesar ini ya, 1955. Nah, jadi ini yang kita dapat ya untuk pendapatan penjualannya, ini dalam satuan juta ya. Nah, kira-kira sampai sini ada yang perlu ditanyakan nggak? Silakan ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Jadi gitu ya. Jadi regresi ini sangat kompleks sekali pemanfaatannya ya. Jadi selain di ilmu industri, di bidang industri juga bisa diterapkan di ilmu kesehatan, di bidang hukum juga bisa ya. Misalkan pengaruh keamanan terhadap apa, seperti itu kan bisa. Pengaruh keamanan terhadap jumlah penduduk, seperti itu bisa. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian dunia bidang kedokteran seperti itu tadi, misalnya pengaruh kesehatan dengan tingkat kebersihan, seperti itu ya, terhadap kebersihannya. Jadi bisa kita analisa. Makanya aplikasi dari regresi berganda ini sangat luas sekali ya.
regresi berganda, regresi linear. Nah, mungkin yang saya bahas hari ini cuman regresi linear ya. Nah, gimana sih kasusnya kalau regresi berganda? Nah, kalau regresi berganda ini nilai x-nya lebih dari 1 x-nya. Jadi di sini kan cuma ada 1 x-nya. Nah, kalau regresi berganda modelnya seperti ini ya. Kalau regresi berganda modelnya seperti ini. Y sama dengan mungkin B0 ditambah dengan B1 X1 ditambah dengan B2 X2. Nah, ini regresi berganda ya. Jadi itu regresi berganda jika jumlah variabel bebasnya terdapat 2. Ini contoh kasus jika variabel bebasnya ada 2 ya, dan variabel terikatnya ada 1. Dan lain lagi rumusnya ya, untuk mencarikan nilai beta 0, beta 1, dan beta 2 ya. Nah, selain secara manual menentukan regresi berganda ini, jika kita bisa juga menggunakan SPSS ya untuk menyelesaikannya, baik itu regresi berganda maupun regresi linearnya. Kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan SPSS ya, dengan menggunakan software SPSS jika teman-teman mungkin malas melakukan perhitungan panjang seperti ini, tapi harus menguasai SPSS ya. Nah, kira-kira sampai sini ada yang perlu ditanyakan, silakan.